Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia Putri. Saya dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil rancangan atau proposal dari karya kerajinan saya, yaitu membuat lampu gantung dari kardus bekas. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Di latar belakang ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu karena bahan baku dari karya kerajinan saya adalah kardus bekas dan kardus bekas adalah limbah. Nah, di sini limbah sendiri memiliki arti sisa produk yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan dari industri maupun domestik rumah tangga. Nah, karya kerajinan saya ini memiliki nilai fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pajangan dan yang kedua yaitu sebagai hiasan. Nah, kemudian karena kardus bekas adalah limbah dan atau sampah, nah sampah ini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, yaitu sampah menjadi bahan buangan, bahan kotor, bahan yang berbau dan dapat menimbulkan macam penyakit. Tetapi jika dimanfaatkan atau didaur ulang akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Karena kardus bekas merupakan sampah anorganik, maka saya dapat membantu mengembangkan industri daur ulang. Nah, sesuai yang saya pilih yaitu membuat lampu gantung dari kardus bekas, maka saya dapat meminimalkan jumlah sampah yang ada dengan membuat produk-produk yang berguna. Nah, dengan cara ini maka saya dapat mengurangi bahan baku baru, yang kedua dapat mengurangi penggunaan energi, dan yang terakhir dapat mengurangi kerusakan lahan. Yang kedua yaitu ada ide peluang usaha. Nah, ide peluang usaha di sini saya tidak hanya menguntungkan untuk diri sendiri tetapi bagi lingkungan. Dan saya memutuskan untuk membuat kerajinan tangan dengan bahan baku limbah kardus bekas. Nah, alasan lainnya yaitu karena saya melihat karya kerajinan ini belum ada atau jarang ada yang buat. Nah, dengan ini sampah akan memiliki nilai seni tinggi di tangan-tangan orang kreatif. Yang ketiga adalah riset pasar. Riset pasar di sini berisi yang pertama, bagaimana jenis produknya, yang kedua, berapa jumlah produk yang dihasilkan, yang ketiga, yaitu bagaimana sistem pemasarannya, yang keempat, bagaimana melakukan distribusi produknya, yang kelima, bagaimana spesifikasi produk yang ada, yang keenam, yaitu apa keunggulan dari produk, dan yang terakhir, yaitu apa kekurangan dari produk tersebut. Nah, sebelumnya itu adalah ada riset pasarnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada hasil risetnya. Nah, hasil riset di sini yang pertama jenis produknya itu berdasarkan wujudnya, yang kedua jumlah produksi yang dihasilkan yaitu sekitar 20 atau sesuai permintaan konsumen. Yang ketiga sistem pemasarannya yaitu secara online dengan menggunakan media sosial yang saya punya. Yang ketiga yaitu distribusi produknya yaitu dengan menaruh di toko-toko cindera mata. Kemudian spesifikasi produknya yang ada itu adalah produk terbuat dari kardus yang dapat dibentuk dengan berbagai macam bentuk serta dihias dan diwarnai sesuai keinginan. Kemudian keunggulannya yaitu bahan yang mudah didapat, tidak mencemari lingkungan, dan dijual dengan harga terjangkau atau sesuai dengan kualitas. Kekurangannya yaitu bahannya tidak tahan lama jika terkena air dan mudah robek. Yang keempat yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT di sini berisi yang pertama ada strength. Strength ini adalah kekuatan. Kekuatannya yaitu barang mudah didapat dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan di sini yaitu membutuhkan ketelitian dan waktu yang lama karena kardus memiliki tekstur yang keras dan mudah rusak. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Nah, peluang di sini dapat
dibuat dengan bentuk yang unik dan penjual dapat menawarkan dengan media sosial dengan harga yang lebih ekonomis. Nah, yang keempat yaitu ada threat atau ancaman. Nah, ancaman di sini banyak pesaing yang muncul yang lebih kreatif dan menjual dengan harga yang lebih murah. Maka di sini kita dibutuhkan ide-ide kreativitas agar menghasilkan kualitas yang baik dengan harga yang sesuai. Nah, kemudian yaitu ada pengembangan produk. Pengembangan produk di sini untuk target pasarnya produk yang dijual adalah lampu gantung. Nah, lampu gantung ini akan saya jual di pasar dengan dipromosikan via offline atau online. Kemudian untuk target lokasinya yaitu di toko-toko cenderamata atau di media sosial. Nah, kemudian produk ini untuk semua kalangan dan usia. Nah, untuk keunikannya itu yaitu diciptakan dari keinginan konsumen dengan bentuk yang unik serta hiasan dan warnanya. Nah, produk ini juga akan saya promosikan via online dengan media sosial. Nah, karena terciptanya keunikan dari produk ini akan memiliki nilai estetika dan estetis yang tersendiri. Kemudian ada proses produksinya. Proses produksi di sini terdiri dari alat, bahan, dan langkah-langkah atau cara kerjanya. Nah, alatnya itu ada penggaris, pensil, lem tembak, dan gunting atau cutter. Nah, bahannya itu ada cat semprot, cat tembok, satu set lampu, fitting, dan kabel, serta ada kardus bekas. Kemudian ada cara kerjanya. Untuk kerincian harganya yaitu total untuk modal sebesar Rp525.000. Kemudian 525 ini dapat membuat sekitar 20 produk. 20 produk ini satu produknya itu seharga 26.000. Nah, saya akan menjual satu produk itu seharga 35.000. Kemudian saya akan mempunyai untung sebesar 9.000. Nah, 9.000 ini jika satu minggu berhasil terjual 20 produk, berarti saya akan mendapatkan untung 180.000. Nah, kemudian jika satu bulan saya akan menjual dengan jumlah 80 produk, maka saya akan memperoleh untung sebesar 720.000 per bulannya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada distribusi atau pemasaran. Nah, distribusi atau pemasaran di sini saya akan mengambil dua versi yaitu secara online dan secara offline. Nah, jika offline saya akan menaruh di toko-toko cenderamata atau jika saya memiliki toko pribadi akan saya jual pribadi. Kemudian jika online saya akan menjual atau mempromosikan dengan media sosial atau online shop. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.